Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita kembali bisa berkumpul di tempat ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, zuriat serta pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Kemudian ashkalun nas wa suwaruhum hina yuhsyar, berbagai macam keadaan bentuk manusia dan rupa-rupa mereka ketika dihalau. Tsumma alam anna ashkalan nas wa suwarahum takhtarifu hina yuhsyaru biikhtilafi a'malihim fid dunya. Kemudian ketahuilah olehmu bahwa keadaan bentuk manusia dan rupa-rupa wajah mereka berbeda-beda ketika dihalau itu, tergantung perbedaan amal mereka di alam dunia. Jadi setelah kita mengetahui bahwa di alam mahsyar itu berbagai macam kesulitan, berbagai macam kesusahan, ada yang kelaparan, ada yang penuh dengan peluh. Nah, kemudian di situ pula bentuk-bentuk manusia berbeda-beda. Faminal hadis alladhi akhraja Ibnu Asakir an Mu'adz bin Jabal anna an-nabiyya qala yauma yunfahu bisur fatatuna afwaja. Di hari, kata Allah, ditiup sangkakala itu, fatatuna afwaja, maka manusia itu datang kepada Allah afwaja, berkelompok-kelompok. Wa minal haditsil ladzi akhrajahu al-Khatib bilafzi yuhsyaru asyaratu asnafin min ummatin syatta faminhum ala suratil qiradah wa humun nammamun wa ba'duhum ala suratil khanazir wa hum ahlus sukhti wal haram wal makri wa ba'duhum munakkasin arjuluhum a'lahum wujuhuhum yushabun 'alaiha wa hum akalatur riba wa ba'duhum amma yataraddaduna wa hum man yajuru fil hukmi wa ba'duhum summun bukmun la ya'qilun wa humul ladina ya'jabun bi a'malihim wa ba'duhum yamghadun wa ba'duhum yamdaguna alsinatahum wa hiya mudallatun aw mudlatun ala sudurihim yasilul kayyu min abwahim li'aba yaqdhuruhum ahlul jam'i wa hum al ulama wal qudat alladhina yukhalifu qawlahum fi'luhum wa ba'duhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum wa humul ladhina yu'dhunal jiran wa ba'duhum musallabin ala juzu'in min narin wa humus su'ad bin nas ila sultan wa ba'duhum ashaddu natnan minal jib wa humul ladhina yatamatta'un bisyahwat wal maladdat wa yamna'un haqqallah bi amwalihim wa ba'duhum yalbasun jibaban sabiqan minal qatiran laziqatan bijuludihim wa hum ahlul kibri wal fakhri wal khuyala. Jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalau 10 golongan daripada umatku. Nabi mengatakan mereka ini masih tergolong umat Nabi.
Faminhum, di antara mereka ada yang rupanya seperti rupa kera, bahasa kitanya rupa warik. Wahum annamamun, mereka itu adalah orang-orang yang di dunia suka anjur atar. Orang-orang yang di dunia suka mengadu domba agar saling bermusuhan, yalau nanti rupa mereka seperti kera. Di antara mereka pula ada yang rupanya seperti babi. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan makanan yang haram, yang mengerjakan hal yang haram, lagi suka menipu. Jadi orang yang menipu orang lain katuju, sehingga hartanya hasilnya haram, dihalau dengan rupa babi. Namun itu semua jar Nabi sebut masih umat Nabi. Sebagian mereka ada yang di balik kaki mereka ke atas, wajah mereka ditelungkupkan ke bumi, dan mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta riba. Orang yang di dunia mengambil harta riba, mengambil keuntungan yang tidak sesuai jalan yang diajarkan agama, berjalan dengan wajah mereka. Sebagian sahabat bertanya ketika mengetahui ada di akhirat itu orang yang berjalan dengan wajah mereka, bagaimana wahai Rasulullah berjalan dengan wajah di sana kaina? Jar Nabi, jika Allah mampu menjalankan orang dengan kaki, maka Allah pun mampu menjalankan orang dengan wajah juga. Dan sebagian mereka pula ada yang buta, berjalan dengan mata buta. Mereka berbulak-balik. Mereka adalah orang-orang yang zalim pada hukum, pemimpin-pemimpin yang zalim pada hukum, yang tidak bisa menegakkan hukum dengan adil, maka mereka dihalau Allah, matanya buta. Sebagaimana mereka buta menegakkan hukum di dunia, di akhirat atau di mahsyar dihalau dengan keadaan buta. Dan sebagian mereka pula ada yang tuli lagi bisu, tidak bisa memikirkan apapun. Mereka adalah orang-orang yang ujub dengan amal mereka, orang-orang yang sudah berusaha memperbaiki diri, beribadah, namun mereka ujub dengan amal mereka, dihalau di sana, kada bisa mendengar, kada bisa berpandir. Ujub artinya merasa diri, asa harat, asa takjub dengan diri, namun kada merasa lebih dari orang. Kada, kalau merasa harat lebih dari orang disebut sombong. Ujub ini surangan aja di kamar, lantaran malam rutin tahajud, nuntut ilmu misalnya kita, atau rajin nuntut ilmu, beribadah banyak, lalu merasa asa harap sudah diri ini bagus, sudah di sisi Allah ini, ujub dengan dirinya. Kada ada siapa Maria. Demikian itu orang-orang yang ujub, maka mereka dihalau, kada bisa mendengar, kada bisa melihat. Yang demikian itu bukan berarti alasan kita takutan beramal, kada. Kalau mau misalnya macam itu, baik dosa beramal apa jangan ujub, kada kayak itu juga. Kita suruh beramal, bahkan amal itu memperbaiki hati kita. Kita disuruh beramal namun berusaha memperbaiki juga hati agar kada ujub. Semata-mata kita mengharap ridha Allah. Kada merasa haran karena seorang hamba bagaimanapun dia akan tetap punya sifat nakais, punya sifat kekurangan. Kada kawa seperti sifat Tuhan yang penuh kamalat, kesempurnaan, kada kawa. Karena kau merasa hebat itu, karena manusia pasti punya banyak nakais, kekurangan. Dan di antara mereka pula ada yang menggigit lisannya. Lisannya berjulur hingga ke dada dikaitkan.
keluarlah oleh nanah daripada mulut mereka. Orang-orang di sana pun merasa jijik. Mereka adalah ulama, qadi-qadi yang berbeda perkataan mereka atau menyalahi akan perkataan mereka oleh perbuatan mereka. Orang-orang yang menyuruh jangan riba, ternyata dia riba. Orang-orang yang menyuruh sembahyang, ternyata dirinya kada sembahyang. Maka ulama-ulama demikian itu dihalau lisan mereka, digigit oleh mereka sendiri, keluar nanah. Orang-orang di sana pun merasa kotor. Nah, namun walau demikian, walau misalnya kita belum kau mengamalkan, itu kada menegah seseorang daripada amar ma'ruf nahi munkar. Orang nih misalnya kada kawang gawi sembahyang, melihat orang ada sembahyang, apa kayaknya kada boleh nyuruh orang sembahyang itu? Tetap disuruh menyuruh orang sembahyang, tetap disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Orang misalnya masih sibuk dengan judi, melihat orang berjudi, kalau bang misalnya kada usahain menagur, karena tergulung nang orang kada mengamalkan tadi, kada demikian. Walaupun berdosa, tetap disuruh untuk mengajak orang kepada kebaikan. Walaupun belum bisa mengamalkan, tetap disuruh mengajak kepada hal-hal yang diridai Allah. Dan dengan demikian juga dia dituntut juga untuk berniat, untuk mengamalkan, berusaha mengamalkan. Jika kada mampu, tetap disuruh tadi mengajak orang kepada kebaikan. Dan sebahagian mereka pula ada yang diputung tangan mereka dan kaki mereka. Ada orang-orang dihalau tangan pagat, batis pagat, kayak berjalan lutut di sana. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti jiran mereka. Orang-orang yang jirannya disambati, jirannya terganggu, maka dihalau oleh Allah nanti di sana. Tangan kaki mereka itu diputung. Dan mengetahui kita tuh nyakiti orang atau kada, kita baik atau kada, lawan jiran ini, jiran itu yang tahu. Orang itu yang tahu, lain seorang. Dikira aja ini baik banget sudah lawan orang, dikira kita. Kita hendak tahu ini orang. Dengarkan kata-kata orang. Orang tersakiti, orang kada nyaman, berarti kita belum baik. Karena kalau kita menilai sendiri tentang baik kadanya kita lawan orang itu, yang kau menilai itu orang. Sebahagian mereka pula ada yang disalib atas pohon daripada api. Mereka orang-orang yang menjadikan manusia itu teraniaya di sisi sultan. Ada pula mereka itu orang yang sangat bersangatan berbau busuk, bau dirinya, di orang ini busuk di sana lain. Mereka adalah orang-orang yang di dunia sibuk dengan syahwat mereka, sibuk dengan kelezatan mereka, sehingga menegah akan hak Allah daripada harta mereka. Banyak berduit misalnya, hanya dihabiskan untuk kelezatan diri, lupa untuk memberikan kepada orang yang perlu. Menghabiskan kesenangan dunia dengan kelezatannya hanya di dunia, itu hanya akan membuat dirinya karena dihalau berbau sangat busuk di sana. Dan ada pula di antara mereka itu yang diberikan pakaian daripada api, yang mana pakaian itu melekat dengan tubuh atau kulit mereka. Mereka lah orang-orang yang sombong di dunia, bangga atau angkuh. Orang-orang yang di dunia merasa dirinya hebat, merasa dirinya sombong, merasa dirinya harap pada orang, merasa dirinya segala-galanya, dihalau Allah, dipakaiani pakaian api karena dia memakai pakaian Allah.
Kesombongan itu pakaian Allah. Seseorang yang memakai sifat kesombongan memakai pakaian Allah, maka di akhirat pun diutus atau dihalau juga dengan pakaian api oleh Allah. Sebahagian riwayat orang-orang yang sombong di dunia merasa dirinya segalanya, padahal menciptakan apa aja kada bisa. Lalu sombong, dia dihalau dengan rupa-rupa debu. Jadi orang sombong pada riwayat lain dihalau rupa debu. Debu itu dijejaki oleh orang. Jin menjejak, manusia menjejak, itu orang-orang yang sombong tadi. Nah, jadi banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan tentang orang-orang yang dihalau ini berbagai macam bentuk dan keadaan. Nah, itu diantaranya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala thalathati asnaf. Manusia Nabi dihalau di hari kiamat atas 3 macam golongan. Rukbanan wa masyatan wa ala wujuhim. Berkendaraan, ada pula yang berjalan, ada yang dengan wajah mereka atau dengan rupa-rupa tadi. Jadi Nabi manusia tadi dihalau 3 macam. Ada yang berkendaraan, itu orang nang harat. Ada yang berjalan normal, bagus, nyaman, itu orang yang penengah. Ada juga orang yang dihalau dengan wajah dan yang lainnya tadi. Maka itulah yang hendaknya jadi pikiran bagi kita di alam dunia ini. Kita boleh aja memikirkan hari besok di dunia kayak apa makan, bahkan disuruh agar kada minta-minta cari nafkah. Namun hendaknya yang lebih kita pikirkan, yang menguras pikiran kita sampai ngalu kepala, itu adalah memikirkan hari besok di setelah kematian itu. Karena sesulit apapun kita menjalani hari di dunia ini, kada paparakan sulitnya lawan di hari-hari setelah kematian itu. Orang yang mau berpikir berbekal di dunia, di sana akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, wabil jumlah annan nas fi dzalika ala thalathati aqsam. As-sabiqun al-muqarrabun wa humul faizun wa ashabul yamin al-abrar wa humus salimun wa ashabus shimal wa humul khasirun. Kesimpulannya, manusia di waktu itu terbagi kepada 3 kelompok. Ada orang-orang yang sabiqunal muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa humul faizun, merekalah yang beruntung. Orang-orang yang di dunia menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti para nabi, para kekasih-kekasih Allah. Mereka itu menghabiskan waktu hanya ingin dekat kepada Allah. Nah, mereka itulah di sana orang beruntung. Ada pula yang kedua, ashabul yamin al-abrar wa humus salimun, orang-orang yang ashabul yamin, mereka-mereka yang abrar, yang baik, tidak melalaikan kebarduan, bisa menjauhi larangan. Wa humus salimun, mereka di sana jadi orang yang selamat, walaupun kada setinggi orang muqarrabun. Ada pula wa ashabus shimal, yang ketiga adalah orang-orang ashabus shimal, wa humul khasirun, itulah orang yang rugi. Itulah yang dihalau dengan macam-macam bentuk tadi, baik dengan dosa yang banyak, apalagi dengan kekufuran, mereka dihalau macam-macam bentuk. Kalau orang bisa menjadi ashabul yamin, menjalankan keparduan, menjauhi larangan, dia akan tergolong orang yang selamat. Apalagi bisa menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia menjadi orang yang beruntung. Fafattish uyubak wa aslih nafsak litakuna yawma idzin minal aminin fa illam tastati' fala ta'jaz an takuna minal muhibbin
lil muqarrabin litahsyura ma'ahum fi yaumiddin. Faqad qala alaihi salatu wassalam wa huwa as-sadiqul wa'dil amin, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Fa'asa bimahabbati al-muqarrabin anta ma'ahum fi jiwari rabbil alamin. Maka periksalah kekurangan-kekurangan engkau dan perbaikilah diri engkau, karena hanya di dunia kita bisa melihat diri kita itu. Kalau sudah meninggal, ada lagi kesempatan perbaiki diri, agar engkau di sana nanti termasuk orang-orang yang aman, yang selamat. Jikalau engkau belum mampu sepenuhnya memperbaiki diri, kita kawang gawe keperduan, tapi maksiat masih jalan, maka janganlah engkau lemah, bahwa engkau menjadi pecinta bagi mereka-mereka yang telah dekat kepada Allah. Dengan demikian berharap engkau dihalau bersama mereka di hari kiamat dan seterusnya nanti. Karena sungguh Rasulullah yang maha benar, beliau bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman aham, dihalau seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Maka dengan cinta terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah, berharap engkau bisa menyertai mereka hingga ke surga Allah. Jadi kita berusaha dalam dunia ini memperbaiki diri kita agar bisa menjadi orang yang baik sehingga selamat di hari situ nantinya. Kalau kada mampu juga, berusahalah untuk menjadi pecinta bagi orang-orang yang telah dekat kepada Allah. Karena jar Nabi tadi, seseorang itu dihalau bersama orang yang dicintai. Itu hadis yang menggembirakan orang-orang yang beriman. Kita kada bisa beramal sehebat orang-orang yang haram. Beramallah semampunya, dan jangan kusungkan hati kita daripada mencintai orang-orang yang telah dekat dengan Allah. Maka di akhir zaman ini banyak fitnah terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah. Tujuannya agar kita kada cinta dengan mereka. Padahal kita disuruh mencintai ulama-ulama yang besar, karena kita kada banyak beramal kayak mereka. Dengan cinta itu Nabi menjanjikan kita akan bersama dan dihalau dengan mereka itu. Nah, itulah sebahagian yang berhubungan dengan gulungan-gulungan yang dihalau di hari kiamat. Kemudian hanya kelompok-kelompok yang diberi Allah naungan di mahsyar nanti. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan, kebaikan dan keapiatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa alihi wa bisiril fatihah. A'udzubillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aktub salamata wa afiyata alaina, Allahumma aktub salamata wa afiyata alaina, Allahumma aktub salamata wa afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man ghabana wa ala balikal hujjaj wal musyati wal musafirin والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم بلدنا وسلم أموالنا وسلم تجارتنا وسلم أحوالنا وسلم صاحب البيت وسلم توحيدنا وسلم تقالنا وسلم قرياتنا وسلم قرابتنا وسلم بيوننا وسلم جيراننا وسلم دنيانا وسلم آخراتنا وسلم معيشتنا وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واتقنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب حينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما